Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kang Yusril. Selamat malam. Oke, gimana Kang Yus kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah baik. Kemarin sempat ada kerepotan di kampus ya. Biasa ya, Biasa, mahasiswa. biasa mahasiswa ya. Oke. Betul sekali. Oke, gini Kang Yus, saya minta apa namanya, minta ilmunya ini, ingin menguras ilmunya Kang Yusril. Karena saya Ya, ingin amin menguras amin. ilmunya Kang Yusril ini, saya minta tentang kajian psikologi hukum. Jadi berhubung Kang Yusril ini dari hukum ya, hukum tata negara, pasti nggak jauh dengan pembahasan psikologi hukum. Kira-kira begitu. Iya, semoga saja. Oke. Perlu diketahui teman-teman, ini Kang Yusril ini mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, Win Maliki ya. Em, Kang Yusril ini dulu pernah mengenyam di pondok pesantren kira-kira 9 tahun ya Mas. Berapa sih? Ya, 8? betul. Ya, kira-kira 9 tahun di Banyuwangi, Krasak. Lebih tepatnya Pondok Pesantren Mamba Uluda. Oke. Em, jadi gini Kang Yus, psikologi hukum itu menurut kacamatanya Kang Yusril ini apa? Nanti bisa dijelaskan sama sama dengan kepada teman-teman. Terus apa namanya ya? Penerapannya bagaimana? Kan teman juga seorang hakim ya. Jadi penerapannya bagaimana? Bismillah. Terus itu sih kendala-kendala juga kendala-kendala di apa namanya di sebagai mahasiswa hukum. Itu Mas. Kurang lebih seperti itu rumusan masalahnya. Jadi nanti solusinya Kang Yusril yang menjawab. Oke, masuk pada pembahasan. Oke, Pembahasan poin A, psikologi hukum. Monggo Kang Yus. oke. Terima kasih Mas Rifki atas waktunya. Di sini saya berdiri sebagai mahasiswa hukum yang ya semoga sesuai dengan ekspektasinya teman-teman. Sesuai dengan ekspektasinya tuan rumah Mas Rifki. eh, untuk apa ya, untuk sharing session tentang psikologi hukum. Sebenarnya saya secara rinci, secara jelas belum belum mendapatkan mata kuliah psikologi hukum. Tidak tahu akan dapat atau enggak. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, saya memahami psikologi hukum itu sebagai apa ya? eh, Ya karena kita memaknai psikologi hukum itu sebagai eh, pemahaman tentang kejiwaan seseorang, pemahaman tentang manusia, dan disambungkan dengan hukum, ya maka akan lebih cocok kalau psikologi hukum itu diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hukum seperti itu. Tapi kayaknya di Indonesia ini kurang terlalu masif, kurang terlalu terkenal kalau kita membahas tentang psikologi hukum dalam penerapannya. Soalnya di beberapa artikel yang saya baca, contoh-contoh yang sering diberikan di tulisan-tulisan itu ya Amerika, Inggris, itu sih. Tapi ya mungkin di luar sana ya memang banyak sudah diterapkan di Indonesia tentang psikologi hukum. Mungkin kekurangan pengetahuan saya saja. Jadi psikologi hukum itu diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana, Mas Rifki. Karena dalam persidangan itu terdakwa, saksi itu selalu ditanya oleh hakim. Sampai menjadi saksi, sampai menjadi pokoknya yang akan berbicara di majelis hakim, majelis persidangan itu sadar enggak? Sampai sadar enggak? Oh sadar. Sampai dalam keadaan waras enggak? Waras.
mungkin itu sudah apa ya, sudah bersinggungan tentang psikologi. Benar enggak Mas Rifki? Tentang kewarasan seseorang, tentang kesadaran pikiran seseorang, kesetresan seseorang, kondisi seseorang, itu berkaitan dengan psikologi kan Mas Rifki? Iya, benar. Nah, mungkin dari situ. Terus psikologi ini menjadi salah satu indikator, salah satu fasilitator untuk untuk menjadi sifatnya saran dari hakim untuk memutuskan perkara. Jadi menjadi pertimbangan hakim untuk perkara si terdakwa, si yang bermasalah dari psikologi hukum. Jadi seperti itu. Jadi dalam kasus-kasus pidana, kenapa orang ini melakukan pencabulan misalkan, kenapa orang ini membunuh misalkan, terus alasannya kenapa dia keadaannya seperti apa, kan itu bisa diketahui dengan ilmu psikolog. Jadi penerapannya di situ lebih rigid, lebih real keadaan si terdakwa, hakimnya biar nggak kesasar memutuskan putusan itu ya lewat psikologi. Tapi sebelumnya psikologi hukum ini sebenarnya ilmu baru. Jadi belum lama diterapkan dalam hukum, dalam persidangan, dalam penyelesaian sengketa. Itu belum lama. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya hukum itu sifatnya selalu berkembang dalam masa ke masa. Seperti apa ya? Dan restoratif justice, menyelesaikan perkara dengan mengembalikan keadaan pelaku dan korban itu menjadi semula biar psikologinya tidak rusak. Itu baru-baru ini. Seperti psikologi. Mungkin itu dulu Mas Rifki gambaran umumnya tentang rumusan masalah yang saya berikan di awal tadi. Tentang pengetahuan saya tentang psikologi hukum. Nggak jelas ya? Ya memang. Gak apa-apa, Mas. Artinya, jadi kira-kira gini, sepandai bacaan yang saya pahami ya, kira-kira psikolog itu gini ya, ikut andil juga dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Maka dalam apa namanya di aku nggak ngerti ya jenenge hukum-hukum ya apa, tempat pengadilan lah kira-kira nih ngono kae. Jadi kira-kira tersangka itu kan ditanya-tanyai. Kalau ia berbohong maka dia kelihatan gitu kan. Kelihatan. Dalam hal ini berarti psikologi hukum ini lebih kepada penelitian secara empiris ini. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya? Ya itu tak sih. Gimana Mas Yusril, ada yang ditanya apa gitu loh yang bisa memantik ya, kongon ngomong orang ngomong nggak temu. Jadi seperti ini sebenarnya psikologi ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya dalam penegakan hukum, dalam proses penyelidikan, dalam proses penyelesaian perkara pidana. Itu sangat penting sebenarnya karena banyak pelaku yang tidak mengaku, banyak permasalahan yang tidak selesai di proses pengadilan, dan mungkin itu bisa diselesaikan lewat jalur psikolog, lewat jalur pembacaan psikolog tentang terdakwa, tentang pelaku yang melakukan kejahatan itu. Mungkin dengan pembacaan ini ya hukum itu bisa lebih pas diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Tapi karena sebenarnya hukum dengan psikologi ini dua hal yang berbeda sebenarnya, yang memiliki banyak perbedaan. Meskipun psikologi dengan hukum ini kalau bisa kolaborasi itu menjadi suatu formula yang sangat epik
dalam kancah hukuman, perhukuman. Iya benar sih. Ya, Jadi kan berbeda sebenarnya. Karena yang er, tadi disebutkan bahwasanya psikologi ini sebenarnya lebih empiris, kreatif, lebih apa ya, lebih fleksibel karena kan setiap orang beda-beda. Sedangkan hukum ini sifatnya kaku, pasti sifatnya konservatif, sifatnya apa ya, lah kaku dengan fleksibel kan dua unsur yang berbeda. Tapi kalau ini bisa dikolaborasikan dengan baik, ya nanti akan muncul suatu formula yang baik. ya. Nah, seperti itu Mas Rifki. Jadi munculnya gitu. Apa namanya munculnya psikologi hukum itu era psikologi modern ini banyak rumpun ilmu ya. Ada yang namanya psikologi sosial, psikologi pendidikan, perkembangan, terus apalagi psikologi klinis, psikologi hukum termasuk psikologi hukum juga. Tuh. Tapi kata senior saya tadi psikologi itu berbeda-beda bidang-bidang. Artinya ya Pak. Ya maksudnya psikologi di pendidikan, psikologi di hukum, psikologi di ilmu psikologi itu subjeknya, objeknya beda-beda. Oh iya. Tapi intinya membahas tentang gejala-gejala kemanusiaan, gitu kan? Nah, sama kayak di hukum, karena hukum keluarga ada, hukum tata negara, terus hukum apa nih? Hukum pidana. Oh ya hukum pidana. Hukum bagi orang yang malas itu apa Mas? Keniscayaan. Hukumnya enggak oleh. Oh, gitu. Gimana ya? Tapi gini Mas Rifki, kalau misalkan psikologi itu menjadi salah satu faktor untuk menyelesaikan perkara, faktor penting, ini tidak bisa. Soalnya gini, hukum di kita itu di Indonesia terutama, kalau misalkan diterapkan di Indonesia itu kita kan memakai sistem civil law. Civil law itu hukumnya tertulis, hukumnya pasti. Hakim itu tidak memiliki kewenangan lebih di luar teks-teks undang-undang, di luar teks-teks peraturan yang sudah ditulis itu, Perda, PP, Undang-Undang Dasar, Pancasila dan lain-lain. Hakim tidak boleh menghukum di luar itu. Oh iya, iya. Kalau di Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau dari tataran psikologi misalkan, saya menjadi pelaku cabul. Nah, aku nggak tahu sih sebenarnya ini masalah psikologi atau enggak. Aku cabul. Otomatis cabul ini kan nggak boleh. Pedofil itu dilarang dalam undang-undang. Pedofilia dihukum berapa tahun ya? 5 tahun atau 7 tahun penjara. Pelaku pedofil. Tapi di sisi lain, kalau aku tidak melakukan pedofil misalkan, tidak cabul kepada anak-anak, aku mati misalkan. Aku punya penyakit yang mengharuskan aku harus pedofil. Kan ini suatu hal yang kontradiksi. Daripada aku mati ya aku lebih baik. Sedangkan di undang-undang di-tag bahwasanya pelaku pedofilia itu tidak boleh. Kalau lewat saran-saran psikologi, ini kan, oh ini karena gini, oh ini dia memang ngomong seperti itu ya memang benar. Terus ditinjau dari ini memang benar. Itu menjadi problem sebenarnya, problem hakim, menjadi dilema. Seperti kan kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Iya sih benar juga. Penerapan psikologi. Tapi dalam hal ini penerapannya lebih kepada tes ya, seorang ahli psikolog gitu. Jadi tes psikologi nggak serta merta penalaran, sebuah penalaran. Gitu. Biasanya praktek psikologi itu gimana? Jadi orang itu bisa kelihatan kalau orang ini apa namanya, apa jenengnya, melakukan kejahatan kriminal.
itu bisa kelihatan itu dari sebuah tes dengan indikator-indikator tertentu. Ditanya-tanya gitu ya, dilihat matanya, lirik mata, Nah, keringat dingin, gitu-gitu. itu kan itu penalaran psikolog kan, dikhawatirkan Hmm. subjektif. Tapi kalau tes ini sifatnya tertulis, ada rumusnya juga. Sama halnya Oh, gini, orang ahli psikolog bisa bisa apa eh, bisa merumuskan orang ini dengan memiliki IQ berjumlah segini, terus sifatnya gini, berarti berarti indikatornya ini gitu. Berarti orang ini hmm. ya apa namanya bisa kelihatan kalau ia melakukan kejahatan kriminal, seperti ia cemas dan sebagainya, butuh perhatian, kira-kira seperti itu. Tapi tanya ya, rumus-rumus itu pasti enggak? Maksudnya itu apakah atas dasar karena kebanyakan orang 8 dari 10 orang yang dilakukan tes akhirnya menghasilkan rumus psikologi ini, menghasilkan ini, apa gimana? Atau memang seluruh manusia, tabiat manusia itu ya memang seperti itu, bisa diselesaikan lewat rumus-rumus, bisa diketahui lewat rumus-rumus, metode-metode psikologi, atau Ya, gimana? inflasi nganu ya apa ya? Ya, Oh, saya sifatnya cuma hipotesa dari si si pengetes, si psikolognya. bukan. eh saya belum bisa memastikan ya, tapi maksudnya tapi ya sama halnya teori gitu, kayak teori. Jadi lambat laun teori itu ya juga akan mengikuti perkembangan perkembangan apa namanya gejala-gejala Pengen- kejiwaannya orang. Kan dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an era sekarang ini kondisi emosional orang kan berbeda, udah mengalami perbedaan. Hmm. Ya teori itu nggak serta-merta pure bener. Ya ono benernya tapi memang berapa persen gitu. Kira-kira gitu sih. Om, aku kayak pernah dites. Dites itu pernah dites dan ngetes. Waktunya aku pas ngetes, aku mulai jam 7 pagi ya, sampai jam 5 sore. Bukan main, ikut tes itu iku urung ngorek sini. Pakai. Oh, oke oke. Oh, Makanya berarti ini ya perlu ahli banget berarti ya. ya makanya lah sih mahasiswa S1 ini sih, ya gerambiang-gerambiang kira-kira Hmm. gitu. Di Amerika pun seperti itu, ahli psikologi hukum biar dia bisa masuk apa ya dalam proses penyelidikan, membantu para praktisi hukum untuk menyelesaikan perkara itu minimal harus S3, minimal harus punya gelar doktor dalam hal psikologi Oh biar ya, bisa itu. Berarti kan memang harus ini ya. Karena harus kan ini apa ya? Psikologi kan sifatnya meneliti apa ya? Meneliti seseorang kan. iya meneliti yang kompleks. Hmm, Jiwa kan kompleks banget ya. meneliti jiwa seseorang dan orang itu kan macam-macam. Maka Ya, harus memang ahli. iya sih gitu. Em, Nek hukum itu ya apa sih, Man? Saya menanggapi Mas, hukum enggak, gini. Saya menanggapi hukum yang ada di Indonesia ini ya apa gitu. Hukum kemarin itu ada apa namanya? Ada mahasiswa yang menyampaikan kritiknya kepada pemerintah sampai akhirnya terus timbullah konflik gitu. Kacamata Kang Yusril ini kan pasti punya punya fokus kemana gitu, lebih lebih ke mural-mural itu kan. lebih ke kontras apa ke ya itu. Jadi kacamata, wih sih kacamata. Dari kacamata saya ya tentunya
mengolok-olok orang itu nggak boleh. Menjelekkan seseorang sampai menyerang mental itu nggak boleh. Peraturannya nggak boleh. Kalau misalkan meng, menghina presiden, pemerintah, atas dasar dia menghina lambang negara, menghina ini, itu yang tidak bolehnya di situ. Maksudnya atas dasar itu nggak boleh. Soalnya lambang negara itu bukan presiden, bukan Pak Jokowi yang menjadi presiden sekarang. Lambang negara itu ya merah putih, ya Garuda Pancasila. Itu lambang negara, bukan presiden. Jadi kalau misalkan penangkapan seseorang melakukan moral karena dia melanggar atau menghina lambang negara Indonesia, padahal itu yang diserangkan Pak Jokowi itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia menyerang atas dasar menyerang si pribadinya Pak Jokowi, itu bisa dipidana sih ini karena ya seperti itu, Mas Rifki. Jadi hukum itu macam-macam. Jadi kalau kita paham hukum ya bisa jadi senjata kita. Ya ada pro Senjata kita kontra kemarin itu ya. pro kontra. Tentunya pro kontra itu memiliki alasan sendiri-sendiri. Oh, kenapa aku membuat mural wajah presiden dibuat jelek, buat peyok-peyok. Loh, ini kebebasan hak. Sedangkan hak HAM itu diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, dia menjelekkan seseorang, diupload di IG, kemudian diolok-olok di komentar-komentarnya. Oh, ini kan melanggar UU ITE. Berarti kan ada dua hal yang kontradiksi. Ya, jadi di sudut pandang, maka peran praktisi hukum di situ menjelaskan, menggenahkan, meluruskan sesuatu yang bengkok, menjernihkan sesuatu yang burem, tuh kacamata saya sebagai mahasiswa hukum pekok. Oke. Gitu ya. Terus apalagi nih? Ya, psikologi hukum kok kono-kono ya, men. Ya nggak apa-apa. Nah, artinya nyambung lah sedikit ya. Apa ya? Ya Memang jadi itu memang apa? rumit. Kalau di psikologi kan memang harus untuk menjadi psikolog ya. Itu kan diharuskan menempuh di psikologi profesi. Dalam hal ini S2. Kalau di hukum apa memang cukup Sama. cukup atau Kalau kalau misalkan kita mau jadi advokat atau praktisi hukum itu ya harus sekolah lagi, sekolah profesi. Kita sudah dapat sertifikat ijazah S1 hukum, hmm, SH menjadi advokat dan masuk dan bisa menjadi apa ya? Ya menjadi advokat ya harus sekolah dulu. Sekolah lagi. lah saya S1 ini Ki. Belum, syaratnya mau masuk sekolah advokat itu minimal punya sertifikat S1 output hukum. outputnya kalau S1 Outputnya kalau S1 menjadi sarjana. peluang kerja. Oh, ruang kerja anak hukum. Ah, Ya, banyak. Kalau hukum tata negara itu waktu saya PPAK kemarin dijelaskan, oh, sampean bisa masuk di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya bisa. Kenapa eksekutif bisa? Karena sampean tata negara, sampean ya bisa lah nonton baru menteri di kementerian atau di presidenan atau di eh, gubernur di tataran eksekutif itu bisa. Kalau di legislatif, ya sampai di kuliahnya itu kan mempelajari tentang undang-undang, tentang legal drafting, tentang penulisan hukum, tentang sistem hukum. Sama ya cocok lah dari DPR, dari MPR, dari DPD yang membuat hukum, yang mengkreat buat hukum, yang itulah pokoknya membuat hukum, undang-undang, undang-undang. amandemen dan lain-lain. Terus yudisial, di yudisial
di hakim, MK atau MA, ya bisa. Oh. Jadi pengacara bisa. Jadi wartawan. Wartawan, yo wartawan enak pernah ya, bisa. Jadi pengusaha bisa. Oh, mungkin Alah. iku ala apa ya? Mungkin sebagai penjelasan ben kamu nggak merasa salah mengambil jurusan kuliah di sini. Dari Iya. bapak-bapak dosen mungkin seperti itu. Iya. Plus gini, kalau misalkan kuliah itu jangan sini sih. Ini prinsipku pribadi. Aku diomongi wong-wong, bapak ibu balik boleh. Kuliah itu niatnya cari ilmu. Entah nanti jadi apa, itu urusan belakang. Yang penting kuliah itu cari ilmu dulu. Soalnya kan apa? Yarfa'ullahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Luar biasa. Pokok kamu punya ilmu, ya derajatmu nanti pasti akan diangkat. Kalau ilmumu hukum pinter, ya berarti nanti derajatmu di bidang hukum ya akan diangkat. Entah jadi Prof. Yusril, Prof. Mahfud MD, atau itulah pokok. Ya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Toh juga banyak kok anak-anak hukum, yes, senior-senior di UIN itu SH, tapi banyak yang buka kafe, buka rental mobil. Oke. Ya nek SPSI. Jebule neng, SPSI. jebule kerjanya ndek kantor. Ning guru. Ya, guru. Bu Kan Wafir itu hadis. SH kan, SH. Terus magister hukum. Tapi sekarang jadi guru di Alia. Keren ya. Kalau potensi untuk jadi Waka dosen kan kurikulum. Ya bisa, cuma gak enak wadah mungkin. Bro. keren. Ya, seperti itulah. Oke. Ya lah penutup ya. Penutup iki moto. Moto. Motone motone Kang Yusril ya apa ya? Maksudnya kan ya apa ya? Kan saiki kuliah kuliah akeh saingane ya. Cek akeh saingane. Kadang lek jare arek-arek ya insecure apa sih? Itulah pokok. Biasa sih ngono. Terus akhirnya nggak merasa percaya diri. Terus down lah. Itu yang pertama, problem kedua beban moral. Biasanya terus lah wis kena beban moral iki sing kira abot. Maksudnya abot untuk bergerak. Nggak wis down kan. Tuh. Itu sih. Kan Kang Yusril iki sama aja, maksudnya sama aja perkembangan zaman. Di zaman seperti ini harus aku kudu piye loh. Dhisik pas waktu SMA nganu kan ya apa ya? Sebelum YouTube ada kebijakan harus 1000 subscriber. Dhisik piro kae 100 lah. 10.000 views bisa menghasilkan uang dulu. Lah subscribe enggak enak Iya ketentuan. satu kali. Like nggak enak ketentuan ya 100. Ya 10.000 views. Nah, pas waktu itu Kang Yusril bisa menyesuaikan, bisa menempatkan dirinya untuk mengejar itu. Saiki wis beda mana saiki zaman saiki. Harus 1000 subscribers sama separuh 4000 jam tayang. Kan luar biasa. Maksudnya daya kepekaannya Kang Yusril ini luar biasa. Melihat 10 tahun yang akan datang gitu. Kira-kira gitu. Jadi moto yang selama ini menjadi rahasia diri sendiri ya.
Kira-kira ngono iki. Oh, Isoe kayak dikorelasikan karo apa jenenge? psikologi hukum. Nggak Enggak, nyambung. karo 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 agama. Nggak ragam. Dalil Mas bareng ini. Nggak. Yo, insecure. Insecure. Kita kan ngerasa insecure karena kita melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Di bidang apapun. Oh, Mas kayak pinter. Oh, Mas Rifki ganteng. Oh, Mas. Ya, pokoknya lebih baik dari kita. Sebenarnya itu sudut pandang yang hampir sama kalau kita bisa melihat itu dengan istilah kagum, menginspirasi. Oh, Mas kayak pinter. Tak pinter bisa. Oh, Mas kayak ketua OSIS, ketua BEM, organisatoris. HMPS. Iya tah, zaman ngarani Kok HMPS. iso ya? Kalau kita iku mikirnya mesti api positif, ya nanti arahnya menjadi motivasi sebenarnya. Kalau kita mikir negatif, wah Mas kok iso ya? Aku lu ngene iki ya, iku jatuhnya insecure. Yo carane iku temukan potensi di setiap orang. Tentunya Gusti Allah itu nyiptakne kita itu bukan tanpa alasan. Oh, Mas Rifki diciptakan, dilahirkan dari bapaknya, dari ibunya dengan proses dengan bapaknya. Itu bin dijadikan ahli psikolog atau bin bisa memberikan pencerahan lewat channel Rifki Aminul atau ya itulah. Tentunya punya alasan lah. Dan alasan itu yang harus kita temukan. Oh, Mas Yusril ini gak iso popo, cuma iso bal-balan misalkan. Oh, ternyata karpe Gusti Allah Yusril ini harus dijadikan pemain sepak bola, pemain timnas yang akan membawa ke Piala Dunia. Ya, kurang lebih seperti itu. Temukan potensi-potensi yang kita ada, terus dikembangkan. Pol-polan, semangat pol-polan. Fokus. Itu cara menghadapi insecure. Jadi lihat semua orang itu podo. Dia ganteng, pasti dia punya sisi. Pokoknya nggak enak wong sempurna lah dek tentunya. Kanjeng Nabi pun yo akeh sing gak demen no. Meskipun beliau khairul bashar, khairul mursalin, khatamin nabiyin, khatamil anbiya. Dia banyak yang nggak seneng. Abu Jahal, Pak Le sendiri pun nggak seneng. Meskipun dia orang paling sempurna di dunia. Pasti ada kelemahan. Iku. Terus untuk motivasi kita itu harus berkembang. Kita itu makan itu ya ben kenyang. Kita belajar itu ya ben pinter. Kita hidup itu ya ben ngerti keadaan kedepannya seperti apa. Oh besok aku mau jadi orang apa. Prinsipnya seperti itu. Hukum pun kan berkembang, psikologi pun kan berkembang. Kalau kita nggak berkembang, ya nggak iso. Berkembangnya kan macam-macam. Kita harus adaptif dengan keadaan. Oh ya, dulu dengan 100 subscriber dan 10.000 viewers di total akumulasi video yang ditonton itu bisa monetisasi, dan sekarang 4.000 jam tayang dengan 1.000 minimal subscribe itu baru bisa monetisasi dengan proses yang sangat sulit. Ya harus beri ya, harus terima, harus manut, mengikuti alur lah, ikuti alur. Kita mau jadi pemenang, menjadi pemain yang pemenang atau cuma penonton yang kalah. Luar biasa. Itu pilih. Buset, luar biasa sih. Kita tinggal milih menjadi pemain yang menang atau penonton yang kalah. Iya, penontonnya mesti kalah. Soalnya dia wis gak melu bertanding.
Meskipun gak berpeluang sama sekali lah, otomatis kan kalah. Kalau kita ikut bertanding, berarti kan ada kemungkinan menang. Kalau nggak ikut bertanding, oh ya otomatis kalah. Gitu ya. Ya apa semangat deh. Ya semangat, semangat. Semangat internalnya Kang Yusril. Semangat internal tuh yo, emak, bapak, oh set, aku mendino njaluk duit bapak ibu, tapi aku rasa opo-opo. Wah, ikulah gue banyak pengorbanan untuk kita sampai di titik ini. Kalau kita nggak terus nih sampai berhasil, kan ya mencak ini sih harus berkorban. Tuh. Yo, iku semangat ya, semangat. Iku power sing paling top. Itu tatah nggak anak sing disampaikan mana? Gawe. Oh iya lali. Saya ini jabat apa wis nang kampus AMPS aja senenge. Oh, oke. Ngene teman. Ini momen langka ini. Adik tingkatnya nggak mungkin wani model ini. Apa? Maksudnya ngajak ini kalau nggak mungkin wani. Ya ini kebetulan apa ya? Los, los. Oke. Didoakan jadi kan BEM Win Malang. Oke, semoga Mas Rifki channelnya segera disetujui monetisasi. Mantap. Oke. Ya udah terima kasih. Terima kasih Sun Kang Yus. Pesan terakhir. Oh, Apa sing disampaikan barusan ini enggak semuanya benar, paling banyak yang salah. Jadi kita sebagai manusia ya kudune objektif, ambil yang benar, buang yang salah, ambil yang baik, buang yang buruk. Kono teman-teman semuanya. karena kita sharingnya atas dasar Atas dasar kegabutan. kegabutan teman-teman. Itulah sang visioner itu kalau gabut nggak menguntungkan itu resah. Gitu. Di lapas gabut ya wis moro-moro ngejak ini ngobrol dah. Oke. Ya udah teman-teman semuanya terima kasih. Ini kira-kira ada 30 menit. Alhamdulillah stok konten akeh ya ini. Siap. Oke. Dukung terus channel Rifki Aminul, semoga dapat memberikan apa namanya Mau itu Hasan. Ya, konten-konten yang berisi mawidah hasanah dari Kang Yus. Ini Kang Yus di mampir deh channelku sana peng pindu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat. Oh ya Allah, bingung aku jangan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar wis engko tak potongi. Gini, ayo. Pembahasan yang berbeda. Apa ya? Berpuisi ya, Sil. Nganu deng, apa jenenge dukungan sih mak dukungan. Apa ya? Beri apresiasi di nganu, dek narasi. Iki rambutku segar jampi. Nyapa kok Joko Rip? Iya. Di sekolah semester 2 iki kudune apresiasi. Narasiku apa? Narasi. Kamu ini memaknai narasi sebagai apa?
Aku ki narasiku Berarti Najwa siap. enggak sih. Narasi itu nganu apa jenenge artinya memberi pengetahuan, Wawasan. memberi wawasan hal yang baru. Gitu sih. Cuman kan karena aku nggak si urung iso fokus ya, wedine iso ngolah ngalir rono rene makane tak wae lepas. Kan ono penulis lepas, ono kayak arek-arek sing ngarani penulis lepas. Makane penulis lepas kan penulis apa wae bebas deh. Terus aku narasi iki ya wis aku ngoki ngerti wong-wong bebas wis apa lewat ada narasi lepas. Kira-kira ngono. Aku sempat di gua celoki karena arek-arek kene wis. Founder narasi lepas. Apa wonder? Oh Pendiri. founder. Ya, Kok pendiri mau merenek nganu nih? Gak ada timnya. Nah, aku tok. terus apa? Founder plus owner plus programmer Member. plus member. Kira-kira ini. Oke, wis. Ya, terus ya average. Iki bukaan sih, terserah wis bukamu piye. Ini ojo salam sih. Salam nih. Gak usah. Piye? Aku Oh, ya. berarti wawancara tentang narasi lepas. Ya, kamu langsung beri pendapat terus apresiasi wes. Terus engko omong-omongan apa? Gak usah. Aku mek ngomong ngono. Engko tak upload nang IG iki. Kan mek beberapa menit. Wis. Gue tak tulis sih. Apa ya? Tak tulis apa ya? Opini. Apa ya? Enggak maksudnya Kata dari mereka. branding dirimu Yus. Siap. Kok branding aku? Enggak maksudnya tak tulis sih. Tak tulis dengan sariku ketua atau apa ta ngono. Ben iki sing ngomong ki wong sing enek gene lho. Oke. Halo teman-teman, saya Muhammad Yusri Fahmi, mahasiswa HTN UIN Malang. Ini halo teman-teman, saya Muhammad Yusri. Halo teman-teman. Why? Halo teman-teman, saya Muhammad Yusri Fahmi, mahasiswa HTN UIN Malang. Di sini saya merasa cukup tertarik dengan narasi lepas yang diinisiatori oleh Mas Rifki Aminul yang menjadi wadah sosialisasi tentang keilmuan, menjadi wadah apresiasi tentang intelektual teman-teman semuanya. Mungkin pada saat ini, di saat kita pada masuk usia remaja menuju dewasa, seyogyanya sebagai seorang pemuda itu di umur 20 tahun itu memiliki karya. Jadi pemuda sejati itu ketika umur 20 tahun itu memiliki karya. Dengan hadirnya narasi lepas di sini, ya Mas Rifki membuktikan bahwasanya Mas Rifki ini seorang pemuda sejati. Jadi cukup baiklah, menarik sekali. Banyak ilmu yang ditularkan, ditorehkan, disosialisasikan lewat narasi lepas ini. Banyak hal yang bisa kita dapat di narasi lepas ini. Semoga tetap sukses saya dan sentosa. Iya, ngono ta? Iya, benar guys. Kena batang. Oke. Apalagi yang isi suwi sih iki. Iku ndek apa sih? Kontrakan ta? Apa kos-kosan? Iki ndek apa ya? Ndek base camp pondok
konco. Oh. Aku nunut nih ini. Turunnya nang kono berarti tinggal ya, wis. Iya, wis nunut sembarang kali nih. Jadi enggak jelas. Wis keme arek-arek ngono to, arek-arek PMI. Enggak, arek Porda pondok. Oh, Orda. Heeh. Ya ya ya. Ika apa ya? Ika Maru. Kamaru. Ikatan mahasiswa. Rodo dulu. Iya Bang Jesa. Bang Jess. Ikatan mahasiswa Rodo Ulung. Ikatan keluarga alumni. Oh, ikatan keluarga alumni mahasiswa Rodo Ulung. Ini madrasah kok. Kok iya madrasah. Ika Mada. Iku nang kono iku rata-rata semester piro? Semester tuwek kabeh kan? Iya macam-macam jenenge anu. Enek sing wis lulus, enek sing skripsi, enek sing maba, enek sing saumuranku. Nganu sih apa jenenge? Rekom Pondok Kilatan. Piye rekomendo kilat? Enggak maksudnya Prinsip golek ilmu iki tulus zaman. enggak maksudnya anu apa jenenge? Apa ya? Iya sih. Sing mondok sedilut tenan kok. Gak enek rekomendo kilat. Ora tak rekom. Sing kayak Riyo apa jenenge posoan anake. Oh, golek anu ngaji posoan kilatan. Iya. Neng dindi enek golek sing ngopo garan? Iya Golek sih. sing jaduk, ngopo golek sing engko ahli ilmu alat, terus golek sing kataman ya. Sing menurutmu pas. Yo. Ini biasanya kelihatannya golek sing ya ini sepuh, ya ini ngalim. Yo, dhisik zamane Mbah Mun wakai kelihatan kono cocok. Oh, ndek Kediri, apa ndek. Wis pokoke sing golek ya ini sing sepuh-sepuh sih. Aku endi kaya? Pondok. Lirbo ya tak kayak sepuh ya. Iya sepuh. Ning Banyuwangi aku kayak ngaji ning MU. Neng Mambol Ulum. Mambol Ulum iku JNM Mbak Sadili. Mbak Sadili iku anu 12 termasuk dari 12 muridnya Mbah Manan. Ngerti Mbah Manan? Mbah Manan ini founding father Pondok Mintul. Muncar ya. Rolas saiki rolas murid Mbah Manan sing pertama iki sing Sugeng Mbah Sadili karo Mbah Taujan. Mbah Taujan iki gurune mbahku. Cek Sugeng. Iku rolas iki kabeh wali. Sing gak wali jarine Mbah Taujan iki. Mbah Taujan ngomongnya sing gak wali mek aku tok. Padahal dhek Mbah Sadili ke wali, Mbah Mangil. Ngerti tau krungu Mbah Mangil? Belum. Tau krungu Mbah Wali Hasan? Daerah Pingki. Ikulah Mbah Wali Hasan, Mbah Mangil, Mbah Sadili. Iku muridnya Mbah Yai, Mbah Hanan, Mbah Yai, Manan. Mbah Manan ya. Oh. Ini kono ngaji fikih. Sembarang. Iya sembarang kaler ya kita bukan doang. Tapi Mbah Sadili ngaji apa ya oke? Apa ya kifayatul lagi atau wis rono niate gak ngaji lah Mbah Sadili ku. Niate golek tabarukan.
yuswane pun wis sepuh wis enek 100 luwe. Wih, Ya gue golek kilatan nih golek golek barokah. Jadi golek nembahi sepuh-sepuh. Soalnya nek mondok kilatan arep dirah ilmune engko malah jatuhe bahaya. Wong akeh sing pondok-pondok kilatan malah kafir bid'ah. mulai makanya dilut ya. Ini gak selesai. Adik sepakat bahwasanya sesuatu yang diada-ada di dalam agama, sesuatu yang baru itu jenis bid'ah. Terus waktu lu bid'atin dolalah itu jelas itu hadis sahih. Wa kullu dolalatin finnar. Semua yang dolalah, semua yang dolim itu di dalam neraka. Adik sepakat itu. Lek ada ngaji nih gak mari. Yo, nah ya nih, ini nganggap ade paling benar terus kemudian menyalahkan orang lain. Padahal selama dia berijtihad. Jadi konsep beragama itu kita itu memiliki tuntutan ijtihad. Karena lek selama kita ada ini, ada ngerti sholat itu wajib. Tapi ya apa kok wajib gak ngerti? Ya ngono itu wajib ya sholat. Iku gak kena. Soalnya iku cek ndek tataran taklid. Taklid itu yang ngerti tok, orang ngerti. Nyapa kok iso wajib? Krono iki disyariatin Nabi Muhammad apa piye? Ku gak kena. Lek ngajine gak selesai ya engko rata-rata wong taklid ngono kuwi. Mek milu-milu tok. Gak ngerti jelundrunge arep nyapa. Kita itu memiliki kewajiban berijtihad. Terus kita wajib meyakini hasil ijtihad dhewe. Jadi misalkan ini wong Syiah berijtihad bahwasanya pokoknya ijtihad Syiah lah ya. Selama dia atas dasar ijtihad ade gak oleh menyalahkan mereka. Oleh yo tidak mengikuti, oleh yo menganggap mereka berbeda dengan kita, oleh sekedar gak oleh menyalahkan terus menganggap kita paling benar. Etikane ngono. Perbedaan itu kan sesuatu yang mutlak. Gusti Allah kan wajalna su'uban wa qabaila li ta'arrufu. Memang keniscayaan sunatullah kita diciptakan berbeda-beda. Nah, terus masa ada menyalahkan perbedaan sing ketentuan Gusti Allah. Duh, beda oleh. Haram. Nah. Wah, makmu pangeran. Bisa nyalah-nyalah nih menjadi hakim. Oleh membenarkan menyalahkan itu cuma Allah sebagai hakim. Makanya ini hakim ilmu hukum itu representasi Tuhan. Hakim sejatinya itu Tuhan. Hakim sejatinya itu Tuhan. Jadi hakim sing ndek mahkamah ndek pengadilan representasi Tuhan. Jadi suara hakim itu suara Tuhan, nggak bisa digugat. Nah, kemudian jadi misalkan nek kemudian apa? Berbohong. Loh, ada raoleh apa ya? Raoleh membohongi iya. Enggak mutlak bener. Iku urusannya karo Tuhan wisan. Urusannya karo pangeran. Jadi kalau misalkan dia berbohong, ya kudune hakim sing menyatakan bahwasanya hakim ini berbohong. Kalau ada dugaan-dugaan ya dilapor nih, ada oleh menghujat oleh hakim itu. Oh, apa jenenge hakim teman hakimnya maksudnya. Yo hakim yo mahkamah yang lebih tinggi biasanya. Apa nek KY komisi yudisial iku apa ya? Jadi ini
kekuasaan, kepemimpinan itu kalau nggak ada oposisi kan cenderung korup. Ya. Dari Rifki Pon. Iya pernah, iya kan? Ah. Oh, kekuasaan renek oposisi, renek tandingannya, renek pengawasnya itu cenderung korup. Presiden, enek pengawasnya DPR. BEM enek pengawasnya MPM. Ngono lah, pokoknya enek pengawasnya itu aman, sejahtera, stabil. Enek pengawasnya karpe dhewe korup. Sedangkan hakim iki urung enek lembaga resmi dari pemerintah sing jadi pengawas hakim itu bungen. Enek pun itu komisi yudisial, itu statusnya komisi kayak KPK lebih urung enek undang-undang, urung enek apa ya? Status resmi koyo tadi setelah lembaga tinggi negara. Jadi komisi yudisial itu sebagai apa ya? Oposisi nih hakim tapi statusnya itu jauh bawah standarin dek ngesore hakim. Yo apa yo Paham berhak? Ya, krono iku makanya statusnya mek mengawasi guys memutuskan. Lek itu presiden kan iso baru dimakzulkan oleh DPR. Iya. Kan apa yo? 500 700 dek Senayan RI kono iku enek 700 kursi DPR. Iku 700 600 ngomong presiden ini turunkan, pecat. Ya, pecat, presidennya pecat. Terpecatkan karena 50+1 dari perwakilan rakyat. Hakim orang enek komisi yudisial tapi statusnya si orang. Untuk menjadi hakim itu biasanya apa enak sumpah gitu. Iya, sumpah jelas. Oh iya kan setiap apa jenis kursi jabatan itu sumpah ya. Sumpah. Uang neng neng organisasi anak pelantikan ya gue kan disumpah ya. Nah, organisasi enek asyhadu Ada tuh. alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Saya berjanji. Saya bersedia siap mengabdi. Jadi sorong. Jadi hakim itu sorong. Sebenarnya jadi kak rekom lah lek mondok kilat tujuane ben pintar aku ya mondok Aku mondok nang Madura ini Jember kan Madurawan kan maksudnya identiku Madura. Malah pengen nganu apa ini nih neng Madura Pamekasan. dek pondok Madura. Iya. Apa wis pernah merana Jaro. Di panggilnya dewe kumpul apa sih panggilnya dewe kumpul bendina ini kan bisa mengaruhi cita-cita. Oh alah nganu tuh ceritanya ngomong ning pondok ning Madura pondok asik ini. Ya enggak sih. Ya enggak ngono. Mumpung iki sik nang Madura, maksudnya mumpung iki pondok Maduran, lanjutnya Madura. Cek ben enggak apa ya jenenge? Kan Ganyong. mek sekedar bahasa tok to. Iya. Nah terus. Ya kan terus ya. Ki amun nanti saiki ndek Lampung nopo nek Banyuwangi Jember. Ndek Banyuwangi. Sesuk magang enggak, Pak? Ndek Sembulung. Enggak apa-apa tuh ya. PKL. Magang. Nah, PKL Tapi kayak berarti gak kuliah ngono. aku gak ada kuliah. Ya betina Berarti itu. semester 7 ki los. Kok wis renek sembalane berarti los ya. Iya. Fokus skripsi tok. Tapi aku ora fokus ya. Jadi saya enak magang gitu.
Terus magang iki mlebu SKS. Lebu, lebu. Mak. Mata kuliahku saiki sing tak centang ndak ingin KRS nganu, magang karo skripsi. Wah, gaya yo. Wis iku terakhir berarti matkul terakhir di Matkul. perkuliahan. Insya Allah terakhir. Korwani. Iya. Kira jebol skripsi ini ya semester 8 wis sudah. Tak semester. Masa jebol. Ngono kuwi amos di pikiran arep bahas apa ndek skripsi ini. Iya kan. Oh, wes. Bahas nganu. Wis konsultasi wis enek rencana wis Iya. Broken home kuwi sing opsiku broken home terus kan enek telu to. Ya, broken home terus apa jenenge? Psikologi pendidikan. Terus akeh men arep bahas endi. yo enggak, itu kan telu engko enggak latar belakang yo. Baru telu iku di store nang Kaprodi, kalau Kaprodi dipilih, ya kuwi salah siji niku sing dadane skripsi. Bariku terus nggarap apa proposale. Iya, proposal terus akhir terus terus mantap. Santai Terus yo. mari Cek dawa terus perjalanan. lulus arep nyapa terusan. Ya kuwi mau aku golek anu kan apa jenenge? Rekom pondok. Duh. Apa lulusan psikologi ning pondok. Golek pondok. Arep nggih pondok. Arep gawe pondok, makane golek pondok. Mirip teknik pondok. Oh nggih bisnis pondok. Tapi saiki Di golek pondok ning ending mahasiswa ending kampus kampus. Berarti nih. Oh fasilitasnya dibune tapi SPP ini dilarang nih. Terus gue mahasiswanya ralah tuku mangan yang Joko, wajib tuku mangan yang jeruk. Mantap. nang kono rame. Isi ngaji mek magrib pro, wih bisnismen. Ada celuk Gus, untuk jeneng, untuk duit. Ada didungannya satu. Aduh, Nang kono rame. bisnis pahala. Nanti, Nang kono. neng kene, saya kita. Iya. Sing modal ngono kuwi rame. Rame. Waduh, karo bang. Oh, net, IC kilo paling bang. Rame ora nang kono modal ngono iki. Model ngene iki. Modal sing Neng kene mau ngalim-ngalim kok. Sungkan aja nang zoom kene mau semuanya. Oh, enggak, maksudnya pondok modal ngono kuwi lho. Oh, lek pondok wakeh, tapi yang model ngene iki PR enek. Niate mbah-mbahane tulus lah. Anggite. Ya menawa nek sing saiki Sing dinggoni Kak Ulala kuwi di alumni kerasa. Santri pertama nih apa Ibrahim. Dosen Win. nanti to di kau lalai. Dilung win to? Ning pondok Nang win pisan ta rek. HKI. Semester telu. Wis mosok ora ngerti ya Mas. Ora. Karo larek nang kono. Kretek semester 3 kan. Semester telu. Dia mari katam Qur'ane ngono. Oh, Kuliah. kita ulala. Lawas ra ketemu arek. Iku alumni kerasa. Jadi dosen Win plus nggih pondok. Sopo kae Kang sapa sing pondok nang anu Unisma? Toyib. Iya, Toyib. Toyib. Ora Toyib ora? Masa Toyib?
Tapi bener Unisma. Kuwi tak ya. Karo Iku saiki Faisal. oh iya Faisal iku lho maksud. Iku semester piro tuh kan? Faisal wis lulus. Terus panggan nang kono ae Mas aku. Yo, paling orang wisuda. Kira-kira repot Apa apa kerasan pondoke? Paling cek rumah santri-santri. koyone sih. Apa masa kepengurusan orang mari? Sering ketemu. Jarang. Ora sibuk-sibuk wong-wong. Aku ki apa nang apa jenenge ngundang arek sing sak ngesorku ki nggo respone arek-arek piye ngono. Sak enggake sing tak pantaran. Nganu toh dadi pembicaraan yang ngene ngono toh. Iya, sak ngesorku tapi arek sing gak ngerti loh. Kayak aku kan sing arek jobo kan opo ya arek sak ngesorku sing Beni, konsisten. Beni dhewe tak undang nang ndi? Nang live IG gaplek arek. terus Malah ra iso. Apa cuma macet makanya terus boy serang kabar. Beni ya kan jadi wakil presiden mahasiswa. Wakil presiden mahasiswa Ibrahimi ya disebut nih gendengnya kok kata gede. Iya sih. Beda nih, tapi ada Ewa repot kok ya. Nggak ini mari PKD ya, Siapa? dirimu. Suwi ada sini. Mari RTR. Oh, nggak ini gue. Mm-mm. Kira-kira kemarin ini ki rekom kan paling. Rekom apa jenenge? KR. Rekom KR. Ketua Rayon. Siapa? Dirimu? Loh, ketua Hembes yo ora iso to ketua Rayon. Iya bareng ini. Oh, gak Gak oleh. Gak ning kene no semester 5 ketua Rayon. Jadi lu nggak wis semester 6. Nah, internal toh. No. Iya mana yo wis yo piye mos arep wis dadi ketua Rayon ya kuat emang masih emang gak iso boy. Pikirku bareng ini. Piye wes. Wis ya wis. Tak rekam itu ini. Kamu apa cek pengen kuliah ilmu karo aku? Mbak. Wis lah kowe. Sopo ta arek alumni ning kono ki? Nang Win. Siapa ya? Eka, Sofia. Oh, iku kan sak angkatan, sing sor. Pika Ulala. Terus Nawang, ngerti Nawang? Nawang enggak paham. Kira apa itu? Arek kelas excellent. Boh, maksudnya prodi. MTK. Nawang. Kira-kira sing kena dadi nganu pembicara. Boh. Kancaku enek. Jadi pembicara mas. Rek nganggur. Pasti enggak dino iki. Iya nek. Golek sing piye wes? Sing ngalem apa? Ilmu. Sing ikhlas. Hah? Sing ikhlas.
Ikhlas. Oh. Enggak maksudnya wongnya sing ikhlas. Yo kabeh ikhlas ya segini berbagi keilmuan. Aku kadang mikir dulu gitu lah, apa nih nganu arek-arek ini pun enak sebenarnya wakil tapi kalau nggak sering kok apa jenenge nggak sering komunikasi ya nggak tahu ngopi bareng. Ini repot. Arek mandang pemateri apa jadi pembicara yang mandang, wih hari ini masuk di YouTube, arek iki lho wis akeh subscriber iki akeh duitnya, aduh. Nggak ngerti kenyataan. Kan awak yang mikir ya apa iki. Jadi selama ini sih golek sing cedek, sing ikhlas. Ikhlas. Ngono. Ya lah kapan-kapan tak hubungi guys dirimu. Yo mantap stok gitu. Yo, Oke. Sunius. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi